Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Mari saya undang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah online pada pagi hari ini. Karena Tuhan yang sudah baik dalam kehidupan kita, bahkan Dia rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Kami memuji-Mu Tuhan. ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Pujian syukur, pujian hormat kuasa bagi Raja. gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Kembali katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur kami, Menghibur, ya Yesus. pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, ya Yesus, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka Tuhan bersuka atas perbuatan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Sihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Naikkan pujianmu, naikkan sembahmu, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita agungkan. Terima kasih Tuhan, ini pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yakin Kau hadir. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kan bersama dengan kami Tuhan. Terjadi di sini, ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Sungguh benar ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ada kemenangan, ada kesembuhan, dan ada kelepasan yang akan terjadi Tuhan saat kami menyembah meninggikan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sepanjang ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang beracara, Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan Tuhan dan kami buka Tuhan ibadah online kami Tuhan pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Oh, yang sudah mati buat kita. Mari katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagi, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia
ada di dalam bergerak di hidupku. bergerak Amen. di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Amen. Kekuatanku, Dia penuhi hatiku Dia penuhi hati dengan kuasa kasih-Nya. dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Denganku, Dia sungguh baik, Dia sangat, amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Dia sungguh baik, Dia sungguh, amin. Dia baik buat saya dan saudara. Yesus, Dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari sama-sama katakan, oleh darah anak Domba Yes. Oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba. Amin, puji Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah, sekali lagi katakan oleh darah anak domba. Berikan pujian terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab oleh karena penebusan Tuhan, kami ada sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau yang telah tebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ini di hidup kami Tuhan. persembahan Ya Yesus, ke tempat kudus. terima kasih Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan Bagi-Mu Allah yang kudus Tuhan. bagimu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kau yang layakkan kami Tuhan. Kau layakkanku Menghampirimu, terima kasih. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, amin. Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami bawa persembahan kami yang hidup Tuhan, yang kudus, yang berkenan Tuhan padamu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. pujian. Ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Mu. Kau yang telah tebus hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih ya Yesus. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Esther pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan yang Engkau buktikan bagi kami Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh menerima kemenangan dari Tuhan. Hari ini kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Hari ini kami boleh menerima pemulihan dari Tuhan. Sebab Yesus yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk cinta-Mu bagi kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, kembali Tuhan kami berdoa untuk setiap kami, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Engkau yang melihat setiap keadaan kami. Kami mungkin sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit di hari-hari ini. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang bukan hanya dapat memberkati kami, tapi Engkau juga Bapa yang sanggup menolong kami, yang sanggup membimbing kami, yang sanggup menyertai hidup kami Tuhan. Inilah iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bila kami senantiasa menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab apa yang Tuhan buat bagi kami adalah baik. Baik Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami. Inilah penyembahan kami. Mungkin ini tidak terlalu indah di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Bapa yang mendilik setiap hati kami. Hati yang rindu untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya ibadah yang
yang kami adakan pada hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau terima firman-Mu Tuhan, yang membebat kami, yang mengajar kami, yang mengingatkan kami, bahkan mendidik kami, agar hidup kami lebih hari lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dan kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati hamba-Mu. Persiapkan hamba-Mu Tuhan adalah urapan Allah. Kiranya Tuhan berfirman atas hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kepada Bapak Gembala. Pada hari ini saudara sekalian, kita kembali beribadah. Walaupun saudara tetap di rumah, tapi ingat kita harus senantiasa melakukan ibadah ini. Ini perintah daripada Tuhan buat kita. Jadi jangan ada pembatasan buat kita. Apapun yang dibataskan oleh pemerintah, kita tunduk kepada pemerintah, tapi kita lakukan perintah Allah juga. Jadi kita melakukan ibadah kita. Terlebih lagi pada hari ini ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sudah sering disampaikan. Makna arti dari perjamuan kudus ini harus kita dalami sungguh-sungguh. Sebab banyak kali orang tidak mengerti. Dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Mari kita harus ingat betul-betul apa itu perjamuan kudus. Yang betul-betul kita harus perhatikan di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita melihat di dalam Matius, saya ingin kita melihat sewaktu perjamuan kudus diadakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita membaca Matius 26, ayatnya yang ke-26, jelas sekali Yesus mengatakan di hadapan semua murid-muridnya, dia katakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, sewaktu dia menyodorkan roti. Sesuatu yang susah untuk diterima akal. Yesus memberikan roti, dia bilang, makanlah, inilah tubuhku. Yang dikasih adalah roti. Dan seterusnya, dia bilang, ambil cawan ini dan minumlah. Di ayat 28 dia katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perjamuan kudus pertama diadakan oleh Yesus sendiri. Dia sendiri yang melayani. Dan dia mengatakan, roti ini adalah tubuhku. Dan ini adalah darahku. Kita melihat, saudara. Ya. Padahal saat itu Yesus masih hidup, masih segar. Hanya dengan kata-kata ini saja. Kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 66, mendengar perkataan Yesus itu, mulai timbul keraguan-raguan dan banyak pengikutnya meninggalkan dia. Kita melihat banyak murid-muridnya meninggalkan dia. Mengapa? Karena menerima ucapan daripada Yesus itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu dengan akal manusia. Dengan pikiran keduniawian. Tidak lagi dicerna mendalam. Dan mereka meninggalkan Yesus. Sampai sekarang, saudara, banyak orang kurang mengerti mengenai apa yang diucapkan oleh Yesus. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya.
Kita melihat ini roti adalah tubuhku, ini anggur adalah darahku, sementara dia masih hidup. Kalau kita cernakan secara rohani, kita mengerti tubuh dan darah itu adalah kehidupan daripada Yesus. Dia masih hidup. Apa yang dia maksud dengan ini tubuhku, ini darahku? Dia hanya menyatakan hidupnya, cernalah di dalam kehidupan kalian. Terima keadaan dia, pikiran dia, perasaan dia dan kehendak dia, cerna dan terimalah. Sebab dalam setiap kehidupan ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, itu yang Yesus ingin salurkan kepada pengikutnya. Makan tubuhku, minum darahku. Artinya kehidupan Yesus itu harus masuk di dalam kehidupan kita. Pikiran Yesus apa? Masuk dalam pikiran kita. Perasaannya apa kita pakai dalam hidup kita. Apa kehendaknya kita lakukan. Jadi mendalam sekali saudara ya. Tapi mereka tidak cernakan sehingga mereka banyak meninggalkan Yesus. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu memakai pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itulah maksudnya. Sebagai pengikutnya, kita tentu tidak lagi memakai pikiran kita sendiri, kehendak kita sendiri, perasaan kita sendiri. Tetapi harus kita pakai pikiran Yesus, perasaan Yesus, dan kehendak Yesus. Selebihnya dari itu disebutkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara daging. Itu yang dikehendaki oleh Yesus. Ya, saya kalau membaca Yohanes 6 ayat 66, banyak pengikutnya meninggalkan dia. Saya lihat kok kebetulan sekali. Yohanes pasal 6 ayat 66 berarti angka 666. Angka manusia, angka dunia. Kita melihat satu pelajaran buat kita. Setiap kita mendengar firman Allah, kita harus cernakan secara rohania. Iman kita harus bertumbuh. Bukan kita baca, kita hafal, tetapi kita tidak hayati. Inilah yang membuat banyak orang kurang mendalam di dalam Tuhan. Karena apa? Karena tidak mendalam untuk merenungkan firman Tuhan itu. Ini sangat penting saudara. Jadi saya ingin membawa kita lebih mengerti mengapa Yesus bikin perjamuan kudus. Untuk apa? Seperti apa yang saya katakan setiap saya khotbah, setiap firman, saya senantiasa memajukan pertanyaan kepada firman itu. Kapan, di mana, siapa yang mengucapkan, kepada siapa. Ya. Nah itu penting kita beri. Why, mengapa? Dan itu harus kita dalami semua. Baru kita mengerti betul-betul arti, maksud daripada Tuhan Yesus itu. Ya. Kita tahu kerinduan Yesus dalam perjamuan kudus itu adalah agar semua pengikutnya bukan hanya mengikuti secara dunia, tapi betul-betul mengerti maksud Yesus, kehendak Yesus, pikiran dan perasaan Yesus. Itulah maksudnya mengadakan perjamuan kudus ini. Dan juga menjadi satu peringatan. Ya, Yesus katakan, lakukan ini lagi, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat kita mengingat Yesus, apanya yang kita ingat?
Apa mukjizatnya? Harus juga. Kasihnya, apa yang dia lakukan, semuanya. Tetapi yang paling penting kita perhatikan adalah kasihnya yang luar biasa, perhatian yang luar biasa. Coba kita renungkan, siapakah kita manusia ini? Kok Yesus mau memperhatikan kita? Walaupun banyak yang bikin salah, mungkin mengecewakan dia, tetapi dengan kasihnya dia senantiasa mengampuni. Luar biasa saudara. Kita ingat itu, terlebih lagi kita ingat akan pengorbanannya. Adakah pengorbanan seperti Yesus lakukan? Waktu dia ditangkap, waktu dia dibelenggu, waktu dia dirajam, ada satu kata pun keluar dari mulutnya mengeluh? Tidak. Mengapa? Karena bukan kuasa manusia yang membuat dia begitu. Kalau kita baca ya dalam Yohanes 12:48 jelas sekali dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku, tapi aku sendiri yang menyerahkan nyawaku. Ada orang yang demikian. Kasih yang luar biasa. Jadi dalam perjamuan kudus ini disebut kita memakan tubuhnya, memakan darahnya untuk menjadi peringatan buat kita. Oleh tubuh dan darahnya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu jadi sangat penting sekali perjamuan kudus ini. Ya, Tuhan itu begitu punya pemikiran yang luar biasa, begitu sempurna. Sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia adakan perjamuan. Cuma hitung waktu jam, saudara. Dia adakan perjamuan, langsung dia ke Getsemani, dan ditangkap oleh dia seterusnya. Sepanjang malam dia tidak tidur. Dan pagi-paginya harus menghadapi berapa pengadilan. Mahkamah Agama mengadili, Pilatus mengadili, dikirim lagi kepada Herodes, bolak-balik lagi ke Pilatus. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya, karena itu kehendak dia sendiri. Nah, itu yang perlu kita tahu. Kalau tidak ada pengorbanan itu, tidak ada perjamuan kudus ini. Jadi kita melihat betapa pentingnya perjamuan kudus ini ya. Nah, sekarang kita timbul pikiran, banyak yang ragu, padahal Yesus katakan betul-betul, ya, akulah roti hidup. Tapi mereka mendengarkan, aku roti hidup, dia kan manusia. Nah, ini kadang-kadang tidak dicernakan secara rohani. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 6 ayat 48, dikatakan akulah roti hidup. Di ayatnya 50 dia katakan, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Luar biasa, nyata, tegas. Harusnya setiap pendengar itu bisa melihat, oh maksudnya roti hidup dia yang turun dari sorga. Dan kalau kita makan, kehidupannya masuk dalam hidup kita. Tetapi mereka tidak mengerti. Saya kalau membaca Yohanes 6 ayat 6 itu, dikatakan banyak, bukan sedikit, meninggalkan Yesus. Betapa Yesus melihat, berapa perasaan Yesus melihat dia ditinggalkan dia. Luar biasa saudara ya. Tetapi saya menilik lagi kenapa mesti Yohanes 6 ayat 66. Sehingga kalau digabung 6 angka manusia yang dipakai oleh patung pada akhir zaman nanti. Pada saat itu nanti kita disuruh semua untuk menyembah patung itu. Luar biasa saudara. Tanpa memakai angka 666,
tidak bisa berjual beli. Betapa susahnya kehidupan. Dan itu mulai muncul sekarang ini, saudara. Di Amerika sudah mulai memakai chip. Ada yang di sini atau di mana, ada yang di tangan. Jadi kalau ke bank tinggal tunjukkan ini tap, langsung bisa. Rekeningnya kelihatan. Di Amerika sudah. Sekarang pemuka-pemuka agama Kristen di Indonesia ini mulai bertanya-tanya, bagaimana kalau dijadikan, dilaksanakan di Indonesia ini, apa yang harus kita lakukan? Kita ikut atau tidak? Kalau kita tidak ikut, bagaimana kita bisa membuka rekening dan segala macam? Satu paksaan dari dunia ini untuk kita mengikuti dunia ini. Ini harus jadi satu pikiran buat kita ya. Kita lihat ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat, saya lihat di mana sudah mulai pakai. Nah, sekarang timbul pikiran kita. Begitu pemikiran Yesus jauh. Sudah 2000 tahun lalu perjamuan kudus pertama. Tapi dia mempunyai pandangan jauh ke depan. Lakukanlah perjamuan kudus ini sebagai peringatan akan aku. Luar biasa. Jadi kita coba lihat, untuk apa Yesus lakukan perjamuan kudus ini? Pertama, untuk selalu mengingatkan dia. Ya, tadi saya sudah bahas, supaya kita ingat perjamuan kudus ini ada kasih yang luar biasa dari Tuhan. Perjamuan kudus ini terjadi karena pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan. Dan semua itu. Kalau kita mau memikirkan sampai di situ, saudara, pada saat itu juga akan timbul hikmat akal budi, itu yang Tuhan inginkan. Berapa kali saya katakan, Allah memandang dari sorga, melihat kepada anak manusia. Apa yang dilihat? Apakah ada yang berakal budi, memiliki hikmat? Luar biasa. Dia tidak melihat harta kita, kepintaran kita, kedudukan kita Tuhan tidak lihat. Tapi yang dia lihat hikmat dan akal budi ini, serta yang mencari Tuhan. Inilah keselamatan itu. Inilah keselamatan itu. Jadi dengan melihat perjamuan kudus ini, kita harus tahu kenapa ini ada. Kita ingat, oh ini pengorbanan Yesus. Harusnya kita memiliki hikmat akal budi. Luar biasa Yesus itu. Dialah yang layak kita puji, kita agungkan, kita sembah, dan kita ikuti. Kalau timbul hikmat akal budi, itu akan membawa kebaikan. Yang kedua, saudara, ya, dalam persekutuan dengan Yesus. Jadi ini diadakan supaya ada persekutuan antara kita dengan Yesus. Coba kita baca dalam 1 Korintus Kalau kita baca di dalam 1 Korintus ayat 9 dikatakan begini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Agar bersekutu, kita sudah mengerti arti bersekutu. Inilah perjamuan kudus ini. Supaya ada persekutuan. Kalau kita ada satu orang bersekutu kepada Yesus dan yang lain juga bersekutu, ini yang kedua tadi, perjamuan ini untuk supaya ada persekutuan antara Yesus dengan pengikutnya. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10:16 dijelaskan lagi di situ. 1 Korintus 10:16 lebih jelas lagi dikatakan situ. Manfaat
daripada bersekutu itu, kita melihat saudara, apa yang dikatakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Luar biasa saudara ya, luar biasa. Jadi kalau kita melihat di situ, luar biasa untuk persekutuan. Dan persekutuan yang bagaimana? Ya, kalau masing-masing mengikut Kristus, sungguh-sungguh mengikut Kristus. Semua mengikut Kristus. Apa yang terjadi? Kita kembali ke 1 Korintus 1 ayat 10, apa yang terjadi? Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara, demi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Tujuan Yesus itu luar biasa, saudara. Jadi dalam pertemuan kudus ini bukan untuk kita pribadi. Cipto makan, Hansen makan, Albert makan, semua makan. Kalau semua dengan iman yang penuh, terjadi persekutuan dengan Yesus dan semuanya bersekutu dengan Yesus, apa yang terjadi? Kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara. Makna artinya itu dalam sekali. Jadi itulah pentingnya perjamuan kudus ini. Makanya kadang-kadang saya kalau mendengar, bahkan kadang-kadang pamit kepada saya, maaf om enggak ikut perjamuan kudus, mau pergi ke sini, mau pergi ke sini. Saya sedih kalau saya tegur, nanti takut salah ya. Harus mengerti perjamuan kudus itu. Rasul Paulus ada tulis, walaupun dia di mana, dia ingat ada perjamuan kudus di Yerusalem, dia berusaha untuk datang ke sana. Begitu pentingnya perjamuan kudus itu, ya. Mempersekutukan kita dengan Yesus, menjadikan kita sehati sepikir, luar biasa. Makna arti yang luar biasa daripada Yesus ya. Itu yang paling penting lagi, yaitu pada saat kita bersekutu dengan Yesus, Yesus katakan dalam Yohanes 6, ya kita kembali ke Yohanes 6, apa yang dikatakan di sana sangat indah sekali, jelas sekali dikatakan. Yohanes 6 ayat 55 sampai 56 dikatakan begini. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Enak betul ya saudara ya. Ini maksud dari perjamuan kudus. Tapi betul-betul kita mengerti, bukan roti, sekadar roti. Bukan anggur sekadar roti, tapi kehidupan daripada Yesus itu. Pikiran daripada Yesus, perasaan Yesus dan kehendak Yesus masuk ke dalam diri kita. Pada saat itulah Yesus akan katakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Luar biasa itu saudara, sangat luar biasa itu. Ya, saya katakan sangat luar biasa. Dan yang paling terakhir, yang paling penting, dengan Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, ada jaminan bahwa kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Langkah kita akan berakhir, saudara. Langkah kita akan berakhir. Kita tidak tahu kapan, karena masa hidup kita ada di tangan Tuhan. Saya katakan, walaupun yang mati itu, yang sekarang mati kena corona, tetapi kalau yang berdoa tidak bilang, ya Tuhan dia mati karena kena corona. Saya sering ya membawakan khotbah pada saat orang meninggal, belum pernah saya ucapkan dia mati karena kanker, dia mati karena TBC, tidak.
dia telah dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Jadi jangan kita terlalu jangan kita memang sekarang mencekam, tapi jangan pikiran kita nanti mati kamu kena corona. Tapi juga jangan terlalu sok-sokan. Jadi kita harus bijaksana dalam hidup ini. Kematian itu, ya kita melihat, saya kalau membaca itu, saya sering biar baca koran, saya suka dalami. Budi Mulia itu Menteri Perhubungan, kena corona. Dia sembuh, yang merawat dokter seorang wanita meninggal. Nah kita melihat, dari situ kita tahu dari situ kita mengerti, dari itu saudara. Jadi kita lihat memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita baca dalam Yohanes tadi, kita baca 5:6. Nah, jadi kita itu mendapat hidup yang kekal, itu yang lebih penting. Ayat 5:4, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi mari kita coba perhatikan. Pengiringan kita selama ini, dasarnya apa? Kalau kita sudah memiliki hikmat akal budi yang luar biasa, yang diperlukan oleh Tuhan, dia melihat adakah orang ini berakal budi. Akal budi itu adalah ada perasaan takut kepada Tuhan. Walau tidak kelihatan, tidak ada apa namanya, itu yang suka ada orang di halaman kelihatan. Tapi kita di dalam kamar terkurung, dia maha tahu. Tapi adakah perasaan takut di hati kita? Nah, di situ yang tidak ada hikmatnya itu. Sehingga memakai salib Kristus, tanda-tanda badan Kristus, luar biasa. Kristen yang tulen kelihatannya, tetapi tingkah laku tidak benar. Tuhan maha tahu. Tapi kalau kita ada rasa takut, betul-betul percaya kepada Tuhan, kita takut melakukan apapun, kita takut. Biar kita sendiri juga kita takut. Itulah hikmat akal budi yang paling dalam. Jadi bukan karena dilihat orang kita lantas berbuat baik. Kalau tidak dilihat mulai hantam kiri, hantam kanan. Jadi mari setiap kita menghadapi perjamuan kudus ini, kita harus hormati. Saya katakan hormati, mengapa? Karena yang melakukan perjamuan kudus ini adalah Yesus yang kita sembah, yang kita dambakan. Maka masa yang dia rencanakan kita sepelekan, itu saja sesuatu yang tidak baik. Jadi mari kita hormati perjamuan kudus itu. Dari itu, pada setiap menghadapi perjamuan kudus ini, kita tidak boleh terima asal-asalan. Banyak orang terima dengan asal-asalan. Ada syarat, harus betul-betul memahami makna arti dari perjamuan kudus ini. Pada saat kita terima roti, terima anggur, pertanyakan ke diri kita, apakah kita sudah berlayak menerima ini? Berapa kali saya ulang, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Itu diucapkan oleh Tuhan. Dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. 1 Petrus 1 ayat 16. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Dengan arti kata, tanpa kekudusan tidak bisa bersekutu dengan yang kudus. Itu yang penting. Jadi sering saya katakan, kalau setiap perjamuan, ayo mengaku dosa masing-masing apa yang tidak benar. Tuhan kita itu baik. Pada saat kita sungguh-sungguh, Tuhan, saya jahat benar, Tuhan ampuni saya.
kemarin saya memarah-marahin orang lain. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi permohonan kita harus didasari kesungguhan hati yang luar biasa. Jadi kita harus terima ini dengan kekudusan. Yang kedua, dengan iman percaya. Apa yang dibeberkan tadi semua oleh Yesus, ya, pada saat kita makan, apabila kita kudus dan dengan iman yang teguh, pada saat itu juga apa yang dia katakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Bukankah itu yang kita perlukan dalam hidup ini? Apa dunia ini bisa membela kita? Ada berapa banyak dokter-dokter di dunia ini, ahli-ahli virus dan segala macam. Orang berkuasa, orang kaya. Tapi semua terbirit-birit oleh virus yang tidak terlihat oleh mata. Saya kadang-kadang menganggap ini luar biasa, saudara ya. Allah kita tidak kelihatan, tapi kita bisa rasakan kuasanya. Nah, virus ini begitu menakutkan. Saya kadang-kadang lagi berdoa, saya pikir Tuhan mengapa. Tapi saya tutup mulut saya, itu hak Tuhan. Supaya dunia tahu bahwa tidak ada manusia yang mampu. Saya katakan tidak ada manusia yang mampu. Sudah berapa lama? Mulai Januari terus sampai sekarang. Dan seluruh negara di dunia ini terkena. Kecepatannya menyebar luar biasa. Luar biasa. Dari situ menyadarkan kita semuanya. Jadi dengan corona ini juga Tuhan ingin supaya kita semua umat manusia sadar bahwa kita tidak ada kemampuan sama sekali. Tidak ada kemampuan. Supaya lebih berharap kepadanya. Dari itu saudara, betapa ya saya katakan, betapa luar biasanya Yesus mengadakan perjamuan kudus ini. Untuk kita selalu ingat kepadanya, selalu datang kepadanya, selalu berharap kepadanya, bersandar kepadanya, dan menyerahkan hidup kita hanya kepadanya, bukan kepada dunia ini. Kalau kita serahkan kepada dunia, akhir hidup kita di dunia ini. Tapi kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, akhir hidup kita tadi dikatakan dibangkitkan dalam hidup yang kekal. Luar biasa saudara. Dari itu mari saudara, kita mau terima perjamuan kudus ini. Ya, dengan pengertian ini yang baru kita baca, mari kita sungguh-sungguh menerima perjamuan ini. Dari itu saya ajak kita menyanyi. Nyanyian saya minta singar kita nyanyikan betapa ku bersyukur. Nanti kita siap-siap untuk masuk perjamuan. Haleluya. Betapa ku bersyukur, haleluya. Bagiku
Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Syukur, haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kau pujianku. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sesungguhnya kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik ya Tuhan. Semua rencanamu Tuhan Yesus tertuju rapi, tersusun rapi ya Bapa yang baik. Hanya untuk kebaikan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, mari Tuhan bukakan hati kami, biar kami lebih mengerti makna arti dari apa yang Engkau perbuat ya Tuhan. Agar kami memiliki hikmat akal budi yang senantiasa Engkau lihat ya Tuhan. Rasa takut dan hormat kami kepadamu Tuhan Yesus. Pada saat kami memiliki hikmat akal budi yang daripadamu, kami melakukan apa yang Engkau perintahkan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melaksanakan perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau saja ya Tuhan Yesus. Engkau saja yang menguduskan kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan ya Tuhan roti dan anggur ini Tuhan, Engkau ya Tuhan jamah, Engkau kuduskan Tuhan. Biar membawa berkat buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami akan menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita pegang roti kita masing-masing. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita angkat tinggi. Kita angkat tinggi. Haleluya. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Semua saudara yang ada di rumah, pegang rotinya, angkat tinggi. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Selanjutnya kita pegang cawan. Dengan tangan kanan kita angkat tinggi. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Mari kita puji, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita menyanyikan jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Haus, haus akan kasih-Mu. Nyatakan dengan sungguh-sungguh. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Haleluya. Mamilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan jiwaku haus, haus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Haleluya. Siramilah
yang ada di dalam sorga. Pada siang hari ini kami berterima kasih kalau kami sudah makan dan minum di dalam perjamuan Tuhan. Kami tahu ada satu kekuatan yang Allah kerjakan dalam makan dan minum, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami boleh melakukan di dalam perjamuan ini dengan iman, dengan percaya Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, Allah nyatakan kuasa-Mu, Allah sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Engkau bangkitkan iman kami semua di dalam hari-hari ini, supaya kami boleh tetap setia sebagaimana Engkau setia sampai akhir hidupmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kami. Kami boleh makan dan minum di dalam perjamuan ini Tuhan. Kami boleh rasakan ada sesuatu yang Allah kerjakan pada siang hari ini. Kiranya Allah yang memberkati kami semua, baik yang ada di rumah pada siang hari ini Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah menyertai di dalam kehidupan kami, baik kami yang ada di gereja saat ini Tuhan. Allah yang memberkati kami semua, berkati di dalam rumah tangga kami, di dalam segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, diberkati oleh Engkau Tuhan. Janji Allah itu tidak pernah berubah sampai pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih berikan kami kekuatan, kemampuan, semua kami anak-anak-Mu. Terlebih buat bangsa dan negara kami. Kalau hari-hari ini Tuhan, tolong berikan nikmat akal budi kepada bapak-bapak pemimpin kami, dapat mengatasi di dalam hal ini Tuhan. Kami tahu hanya Engkaulah Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu. Sebab itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kuat kuasa Allah yang menolong di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh kuat berdiri dengan iman, dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Makasih kiranya berkat yang dari Allah boleh menolong buat kami semua pada siang hari ini. Terima kasih. Makasih Tuhan, kiranya Allah yang menolong kami semua, baik yang ada di rumah, baik yang ada di gereja pada siang hari ini. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah, kasih sayang, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.